Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Lia. Hari ini kita akan belajar IPA. Di bab 1 ini kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Dalam bab ini terdapat 2 subbab. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu penyelidikan IPA, dan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kita mulai ya. Penyelidikan IPA yang akan kita pelajari dalam penyelidikan IPA yaitu metode ilmiah dan sikap ilmiah. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa sih IPA itu? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Bagian-bagian IPA. Yang pertama adalah fisika. Dalam ilmu fisika ini, kita mempelajari materi, energi, cahaya, dan berbagai gejala fisik lainnya. Contoh yang dipelajari dalam bidang IPA ini adalah gaya. Yang kedua adalah kimia. Nah, di kimia ini kita mempelajari materi dan perubahannya. Misalnya kita bisa mempelajari tentang suatu logam dan ciri-ciri dari suatu logam. Yang selanjutnya adalah biologi. Di sini kita mempelajari sistem kehidupan. Misalnya yang lagi terjadi di Indonesia saat ini, kita sedang menghadapi pandemi virus corona. Nah, virus COVID-19 ini atau virus corona ini juga dipelajari dalam ilmu biologi. Yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa yang mempelajari tentang asal mula bumi dan berbagai benda langit. Penyelidikan ilmiah adalah proses berpikir dan menyelidiki untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Langkah-langkah penyelidikan ilmiah yang pertama adalah pengamatan. Nah, dalam langkah ini biasanya kita mengamati sesuatu untuk memperoleh data dan informasi. Misalnya kita ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pertumbuhan tanaman. Nah, untuk memperoleh informasi atau data tentang pertumbuhan tanaman, kita bisa mengukur tanaman yang kita amati dengan alat ukur misalnya penggaris atau meteran. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat inferensi atau penjelasan dari hasil yang telah kita amati. Misalnya seperti tadi, bagaimana hasil dari pertumbuhan tanaman selama beberapa hari, seperti itu. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Tentunya yang dikomunikasikan ini adalah hasil dari kita pengamatan dan juga data yang kita peroleh selama mengamati sesuatu. Nah, biasanya hasil penyelidikan ini bisa berupa tabel, grafik, bagan, ataupun gambar. Ketika kita melakukan penyelidikan ilmiah, tentunya kita juga harus menerapkan beberapa sikap ilmiah atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Misalnya rasa ingin tahu, teliti, peduli, jujur, cermat, objektif, inovatif, dan bertanggung jawab. Dalam melakukan suatu pengamatan atau suatu penelitian, kita harus menerapkan beberapa contoh sikap ilmiah ini. Kita harus jujur. Data yang kita peroleh adalah data sesuai yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian
dalam melakukan penelitian ilmiah kita juga harus objektif, tidak boleh subjektif atau harus berdasarkan dengan kenyataan yang ada. Kita juga harus bertanggung jawab atas hasil penelitian yang telah kita lakukan. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah objek penelitian IPA. Objek penelitian IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Itu salah tulis ya, yang benar adalah interaksinya. Seperti tumbuhan, hewan, virus, bakteri, interaksi antara kupu-kupu dan juga bunga, benda langit. Nah, di sini terdapat makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup yang bisa menjadi objek penelitian IPA. Yang selanjutnya adalah manfaat IPA. Yang pertama, dapat memahami hal di sekitar kalian. Misalnya di Kota Batu saat ini sedang mengalami penurunan suhu. Akibatnya suhu di Kota Batu menjadi lebih dingin daripada biasanya. Hal itu merupakan siklus musiman yang ditandai dengan aktifnya angin monsun timuran yang bersifat kering dingin, tidak adanya tutupan awan serta rendahnya intensitas hujan. Oleh karena itu, karena suhunya semakin dingin, kita harus lebih menjaga kesehatan agar kita tidak mudah terserang penyakit seperti flu, demam, atau yang lainnya. Dan manfaat yang kedua adalah kita dapat menyelesaikan masalah di sekitar kita. Misalnya ada masalah sampah, bisa diselesaikan dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan. Yang selanjutnya adalah pikiran menjadi logis dan sistematis, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, terima kasih atas perhatian kalian ya. Semoga materinya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.